Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 strategi pengajaran akan membahas materi mengenai karakteristik dan langkah-langkah penyusunan metode dan strategi pengajaran. Di kelompok 3 terdiri dari 1. Dwita Endriani dengan NIM 001, kemudian ada Laila Nurhalisa dengan NIM 043, dan yang terakhir ada Binti Isnawatul Malikah dengan NIM 224. Di materi kali ini kita akan membahas 4 sub. Yang pertama yaitu ada karakteristik penyusunan metode dan strategi pengajaran. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah menyusun metode dan strategi pengajaran. Yang ketiga kita nanti akan membahas mengenai strategi pengajaran yang efektif. Kemudian yang keempat nanti akan ada studi kasus mengenai bab yang akan kita bahas pada kali ini. Untuk yang pertama pemaparan dari Mbak Binti Isnawatul. Saya persilakan. Karakteristik penyusunan metode pengajaran. Melihat dari definisi metode pengajaran sendiri yang merupakan sebuah prosedur, urutan maupun langkah-langkah, maka ketika kita dihadapkan atau disuruh untuk menyusun sebuah metode pengajaran, apa saja yang akan diterapkan pada sebuah pengajaran, maka perlu untuk mengenali beberapa karakteristik dari penyusunan metode pengajaran. Karena dalam metode pengajaran ada banyak sekali macamnya seperti ceramah, diskusi maupun eksperimen dan lain-lain seperti yang telah disebutkan kelompok 1 kemarin. Maka dalam menentukan sebuah metode pengajaran, pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan dalam menentukan sebuah metode pengajaran. Nah, di sini pentingnya mengenal beberapa karakteristik penyusunan metode pengajaran. Nah, metode pengajaran karakteristiknya ada yang pertama yaitu berpedoman pada tujuan. Ketika kita melakukan sebuah pengajaran, tentu kita punya tujuan apa yang akan diinginkan dari sebuah pengajaran ketika selesai dari pengajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu individual dari anak didik. Di sini perlu juga kita perhatikan dalam menyusun metode pengajaran. Kita melihat dari sisi anak didik kita, baik itu dari segi aspek biologis, intelektualitasnya maupun psikologis peserta didik itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan guru. Nah, di sini ada perbedaan antara guru yang berpengalaman dan guru yang kurang atau masih baru dalam mengajar. Tentu ada perbedaan. Kemudian dari segi pendidikan juga berpengaruh. Nah, di sini kita harus dalam menentukan metode pengajaran harus juga memperhatikan bagaimana kemampuan atau tenaga pendidik yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu sifat bahan pengajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, dapat dibedakan menjadi 3 sifatnya, yaitu yang pertama yaitu dari yang mudah, sedang maupun yang sukar. Nah, dari ketiga sifat ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena akan berpengaruh pada metode apa saja yang tepat untuk dilaksanakan ketika sifat bahan pengajarannya itu pada tahap sukar, sedang, maupun yang mudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu situasi kelas. Nah, seorang guru yang berpengalaman tahu benar bahwa bagaimana keadaan situasi kelas dari hari ke hari. Saat guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, maka disinilah dinamika kelas patut dipertimbangkan seorang guru. Nanti ketika dibagi dalam beberapa kelompok, di sini situasi ditentukan. Kelompok 1 seorang guru akan menciptakan situasi seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu kelengkapan fasilitas. Nah, ketika kita menyusun sebuah metode pengajaran, kita harus memperhatikan apakah fasilitas yang ada itu mensupport atau mendukung sebuah metode untuk bisa diterapkan. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus mempertimbangkan kelemahan dan juga kelebihan dari setiap metode pengajaran. Dengan begitu, kita bisa mengetahui banyak antara kelemahannya atau kelebihannya. Nah, selanjutnya dari beberapa kriteria tadi,
nantinya akan mempengaruhi dalam atau kita mempertimbangkan dari beberapa karakteristik tadi untuk menentukan metode apa saja yang akan kita tetapkan. Nah, di sini ada ini gambarnya dari beberapa karakteristik ketika dihadapkan dengan sebuah metode pengajaran. Ada 8 metode pengajaran. Nah, dari sini ketika kita menyusun sebuah metode pengajaran, bagaimana kita bisa mix and match-kan antara karakter metode pengajaran yang ada dengan kriteria-kriteria atau karakteristik yang tadi seperti tujuan, keadaan individu anak didik, dan sampai kelemahan dan kelebihan sebuah metode. Nah, selanjutnya gambarnya yaitu misalkan ketika beberapa karakteristik tadi kita hadapkan pada sebuah metode pengajaran, misalnya seperti ceramah. Di sini ada tujuannya yaitu melatih agar siswa atau peserta didik bisa menyelesaikan sebuah problem. Nah, apakah dengan metode ceramah saja cukup atau kurang? Mungkin selain itu kita juga harus memperhatikan dari selain tujuan tadi ada kemampuan guru. Nah, ketika kita memilih metode ceramah, apakah tenaga pengajar atau gurunya itu mumpuni untuk melaksanakan metode dengan sistem ceramah. Nah, dari sini mengapa kok ada tujuannya itu dibesarkan, karena memang dari pengajaran sendiri mengutamakan adalah yang paling penting, yaitu yang utama tujuan yang ingin dicapai. Karena ketika tujuannya jelas, maka kita bisa menentukan dan memix and match-kan metode apa saja yang harus diambil agar si tujuan ini tercapai. Saya Laila Nurhalisa 12402193043. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar penyusunan langkah pengajaran. Ada 7 konsep dasar dalam penyusunan langkah pengajaran. Konsep yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pengajaran, tugas pertama dari seorang guru atau pendidik adalah merumuskan tujuan khusus beserta materi pengajarannya dengan menerjemahkan tujuan umum pembelajaran atau kompetensi dasar. Konsep yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya mencatat dan juga menghafal, namun proses berpengalaman juga sangat penting, sehingga siswa harus didorong aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan fakta-fakta tersendiri. Konsep selanjutnya yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individual. Konsep yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Konsep selanjutnya yaitu memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: keberagaman kemampuan intelektual siswa, yang kedua jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, yang ketiga tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, yang keempat berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang kelima bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, dan yang keenam yaitu fasilitas fisik yang tersedia. Konsep yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik bisa meliputi ruangan kelas, laboratorium, pusat media, dan lain sebagainya. Konsep yang terakhir yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Dalam perencanaan evaluasi akan dapat lihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria-kriteria langkah penyusunan pengajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun langkah-langkah pengajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Dan yang keempat, memilih dan menetapkan isi dan muatan bahan ajar.
Yang kelima, merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Ada 4 unsur terpenting dalam proses perencanaan pengajaran. Keempatnya dapat diwujudkan dengan jawaban terhadap berbagai pertanyaan ini. Yang pertama yaitu untuk siapa sih program ini dirancang? Dan yang kedua yaitu kemampuan apa yang Anda inginkan untuk dipelajari atau tujuan apa yang Anda inginkan untuk dipelajari. Dan yang ketiga yaitu bagaimana isi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik. Dan yang keempat, bagaimana Anda menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai atau tata cara evaluasi. Adapun kriteria penyusunan perencanaan dalam pengajaran. Yang pertama yaitu signifikansi. Nilai signifikansi artinya bahwa perencanaan pengajaran hendaknya bermakna agar proses pengajaran berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang kedua yaitu relevan. Relevansi dalam perencanaan memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Internal mengatur perencanaan pengajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sedangkan eksternal disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kepastian. Nilai kepastian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pengajaran, tidak memuat alternatif yang berisi langkah-langkah sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Perencanaan pengajaran disusun bersifat lentur dan tidak kaku, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Perencanaan pengajaran diterjemahkan dan mudah diimplementasikan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk guru dalam pengelolaan pengajaran. Yang keenam yaitu prediktif. Perencanaan harus memiliki daya ramal yang kuat sehingga hal ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan guru dapat lebih mudah untuk mengantisipasinya. Ada 3 tahapan dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan atau perencanaan. Guru mempersiapkan segala sesuatu agar pengajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Proses pengajaran dapat dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. Sedangkan pengajaran yang efisien adalah semua bahan pelajaran dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Aktivitas belajar mengajar yang berpedoman pada persiapan penghasilan yang dibuat. Langkah-langkahnya meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dalam penyampaian bahan pelajaran guru menggunakan metode dan juga fasilitas yang diberikan kepada siswa. Penggunaan fasilitas untuk mengurangi verbalisme dan membantu siswa memahami pelajaran yang diberikan agar siswa mendapat penjelasan yang tepat dan benar, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Tahapan yang terakhir yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk mengetahui pemahaman siswa yang telah menguasai bahan yang diajarkan, perlu diadakannya post-test atau sebagai akhir dari proses mengajar. Bentuk dari tes yang digunakan bisa bermacam-macam, namun tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, perkenalkan saya Dwita Indriani dengan NIM 12402193001. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pengajaran yang efektif. Nah, apa sih strategi pengajaran yang efektif? Strategi pengajaran yang efektif adalah suatu tempat yang mempertemukan pendidik dan anak didik, di mana nanti karakter serta kemampuan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, menjadi pendidik yang efektif memerlukan penerapan strategi pengajaran yang efektif dan inovatif pula dalam kelas. Nah, hal ini untuk membantu memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran yang efektif pun biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat ketercapaian tujuan dari sebagian besar siswa. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari mutu pembelajaran yang berkualitas, karena kualitas hasil belajar tergantung pada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 4 strategi pengajaran yang efektif, yaitu ada visualisasi yang pertama. Visualisasi yaitu menghidupkan suatu konsep akademik yang membosankan dengan pembelajaran menggunakan media yang visual, seperti papan tulis yang interaktif, kemudian LCD proyektor untuk menampilkan foto atau tampilan video. Nah, yang kedua ada pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif ini diharapkan mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok. Jadi untuk pembelajaran kooperatif ini menekankan untuk kita bisa melatih soft skill dan bekerja dalam tim. Nanti untuk pembelajaran kooperatif ini mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain. Hal ini pun akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Nah, untuk yang ketiga ada instruksi berbasis pertanyaan. Pengajar akan melakukan ataupun memberikan sebuah pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajar yang mandiri. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan mereka serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam serta memberikan instruksi berbasis pertanyaan yang dapat memusatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran atau materi yang telah dirumuskan. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan teknologi di dalam kelas. Kelas teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai proses mengajar dalam kelas, di mana strategi ini juga efektif bila dilaksanakan ataupun ditempuh untuk melibatkan peserta didik yang aktif. Terutama media digital yang sangat akrab ya di abad ke-21 ini dengan penggunaan smartphone yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar atau video. Hal ini yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi yang telah dipelajari. Jadi keempat-empat ini akan terus berhubungan ya, di mana nanti penggunaan teknologi digital akan berhubungan langsung dengan visualisasi yang telah kita bahas di poin yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pengajaran berdasarkan klasifikasinya. Di PPT terdapat 4 sub strategi pembelajaran yang berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama yaitu melalui penekanan komponen dalam program pengajaran. Nah, hal ini yang akan berpusat pada pengajar, peserta didik, dan materi pengajar. Pengajar menyampaikan informasi kepada peserta didik. Teknik penyampaiannya adalah teknik ceramah, teknik team teaching, teknik sumbang saran, teknik demonstrasi, dan teknik antardisiplin. Di mana dengan pusat peserta didik, strateginya seperti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk aktif dan berperan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kasus ini, pengajar berperan sebagai motivator dan fasilitator. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan pengolahan pesan atau materi. Ini dibedakan menjadi 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran ekspositoris dan strategi heuristik. Untuk strategi pembelajaran ekspositoris adalah strategi untuk penguraian baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan secara verbal. Sementara untuk strategi heuristik adalah strategi yang menyiasati supaya aspek-aspek dari komponen-komponen pembentuk sistem instruksional mengarah kepada pengaktifan peserta didik untuk menemukan sebuah fakta, prinsip, serta konsep yang dibutuhkan. Nah, sementara untuk sub yang ketiga yaitu pengolahan pesan atau materi. Hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu strategi dedukasi dan strategi induksi. Strategi dedukasi adalah pesan diolah mulai dari hal umum menuju ke hal khusus seperti bila pengajaran menggunakan kalimat tunggal. Sedangkan untuk strategi induksi adalah pesan diolah mulai dari hal terkhusus menuju konsep yang paling umum. Nah, untuk yang keempat adalah cara atau proses penemuan, yakni terdapat 2 strategi, yaitu strategi ekspositoris dan strategi penemuan atau discovery. Strategi ekspositoris adalah strategi yang membentuk penguraian menjadi bahan tertulis atau penjelasan verbal. Sementara strategi penemuan atau discovery adalah proses yang mengasimilasikan sebuah konsep atau prinsip dengan mengamati, mencerna, mengerti. Baik, selanjutnya tentang studi kasus kita kali ini, yaitu ketika teman-teman dihadapkan dengan persoalan, yaitu pada mata kuliah pemasaran, tujuan yang diinginkan adalah si peserta didik dalam hal ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah terkait pemasaran dengan alokasi waktu yang disediakan yaitu sebanyak 100 menit dengan jumlah mahasiswa sebanyak 40 orang dalam satu kelas. Nah, jika kamu sebagai dosen, maka metode dan strategi yang seperti apakah yang akan kamu pilih dalam pengajaran nantinya?
Nah, selanjutnya untuk memudahkan memahami bagaimana sih studi kasus ini, maksudnya bisa melihat deskripsi berikut, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Benjamin Franklin bilang, "Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan mungkin ingat. Kemudian libatkan aku dan aku belajar." Kata-kata itu punya makna yang kuat dalam pembelajaran. Bagaimana dampaknya ketika dosen di kelas hanya ceramah terus-menerus atas semua materi yang diberikan, padahal tujuan yang dari pembelajarannya sendiri adalah mahasiswa mampu menganalisis dari masalah tersebut. Kemudian, bagaimana reaksi mahasiswa ketika dosen dalam waktu. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana reaksi mahasiswa ketika dosen dalam waktu 100 menit hanya bercerita tentang cara melakukan riset pemasaran, padahal tujuannya adalah mahasiswa mampu membuat rancangan riset pemasaran. Apakah dengan metode tersebut mahasiswa bisa melakukan riset pemasaran sebagaimana yang diceritakan oleh dosennya? Mahasiswa tentu akan kesulitan, bahkan lupa dengan materi yang dijelaskan oleh dosen karena mereka hanya mendengarkan saja. Oleh karena itu, pemilihan metode sangat diperlukan yang memungkinkan mahasiswa bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, dari problem atau kasus tersebut, bagaimana cara menentukan metode dan strategi yang apa yang tepat untuk ditetapkan dalam kondisi tersebut. Kemudian selanjutnya, kritik dan sarannya. Metode pembelajaran adalah proses pembelajaran yang difokuskan untuk pencapaian sebuah tujuan. Ada beberapa metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian, seharusnya pengajar atau dosen bisa melakukan beberapa pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan karakteristik siswa, sifat materi pembelajaran, ketersediaan fasilitas dan media, serta tingkat partisipasi siswa itu sendiri. Metode pembelajaran dosen ataupun pengajar seharusnya tidak hanya terpacu pada satu metode ceramah saja, karena dianggap tidak seefektif metode diskusi jika digunakan untuk mengajak mahasiswa atau siswa berpikir. Menurut MC Kasi, dari hasil penelitiannya dibandingkan dengan metode ceramah, metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Namun, dalam transformasi pengetahuan, penggunaan metode diskusi hasilnya lebih lambat dibanding dengan penggunaan metode ceramah. Sekian adalah pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai karakteristik penyusunan metode, strategi pengajaran, kemudian langkah-langkah penyusunan metode dan strategi pengajaran. Yang terakhir adalah strategi pengajaran yang efektif disertai dengan studi kasusnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.